Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Karinda dari kelas 11 APP 1 ingin menjelaskan materi tentang juru masak. Mengetahui cara menyimpan makanan menurut peraturan kesehatan. 1. Cek masa kadaluarsa. Masa kadaluarsa atau yang biasa disebut expired sudah diatur dalam PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Tanggal kadaluarsa wajib tertera pada setiap bahan makanan. Melakukan pengecekan masa kadaluarsa penting dilakukan supaya kita tahu kapan pangan yang akan kita konsumsi bisa disimpan lebih lama. Tapi apakah kalian tahu perbedaan antara digunakan sebelum atau batch before dengan expired date? Tanggal expired date merupakan waktu yang aman digunakan atau dikonsumsi. Setelah masa tanggal tersebut, biasanya keamanan, rasa, tekstur, atau aroma sudah tidak baik atau layak untuk dikonsumsi. Masa kadaluarsa biasanya muncul pada makanan kaleng, makanan yang dibekukan, dikeringkan pada buah atau sayuran kemasan. Hindari konsumsi makanan setelah masa expired meskipun bau dan rasanya masih enak. Sedangkan tanggal batch before merupakan waktu pada kualitas makanan yang baik dikonsumsi. Tanggal kadaluarsa biasanya muncul pada makanan yang mudah busuk, makanan cenderung rusak atau cepat habis seperti produk susu, salad, buah. Pastikan membaca instruksi lain pada label tersebut seperti contoh pada makanan sekali pakai. Biasanya makanan ini jika disimpan di lemari es hanya bertahan sampai 3 hari atau 24 jam saja. 2. Membedakan penyimpanan makanan sesuai karakteristiknya. Membedakan penyimpanan sesuai karakteristik sangat penting dilakukan untuk menghindari kontaminasi, serta higienis sanitasi tetap terjaga. Selain itu juga suhu penyimpanan setiap karakteristik makanan berbeda-beda. Karakteristik makanan terbagi menjadi 3 basah, semi basah, dan kering. Untuk makanan yang cenderung kering biasanya disimpan di suhu ruang, kemudian makanan yang basah atau semi basah tersimpan di freezer atau refrigerator. 2. Makanan basah dan semi basah. Jenis makanan ini biasanya disimpan di freezer atau refrigerator. Contoh makanannya seperti daging, unggas, ikan, produk susu, minuman seperti sirup, yogurt, keju, telur, sayuran, dan buah-buahan. Suhu untuk makanan yang tergolong di tempat penyimpanan freezer atau refrigerator. Beberapa makanan yang disimpan di suhu dingin biasanya berada di suhu di bawah 5 derajat Celcius. Hal ini berfungsi memperlambat pertumbuhan mikroba berbahaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penyimpanan di freezer atau refrigerator. Penyimpanan terlalu banyak di lemari es Anda. Beri jarak antar barang agar udara dan simpan daging mentah, ikan, dan unggas dalam wadah tertutup. Di rak paling bawah lemari es Anda atau berada di tempat khusus makanan tersebut jika disimpan dalam kulkas. Pisahkan penyimpanan antara makanan mentah dengan makanan yang dimasak dan siap dimakan karena makanan mentah masih mengandung mikroba yang bisa menyebabkan penyakit. Mikroba ini terbunuh saat dimasak, sehingga penting untuk memisahkan antara makanan yang masih mentah dan sudah dimasak. Mikroba masih bisa tumbuh di suhu rendah, meski lebih lambat, sehingga penting untuk segera membersihkan tumpahan, membersihkan lemari es, dan menyimpan makanan-makanan yang dibungkus atau dalam wadah tertutup. Hindari menempatkan makanan panas langsung ke dalam lemari es, karena meningkatkan suhu lemari es. Tunggu sampai makanan dingin. Jangan menyimpan sisa makanan lebih dari 3 hari. Untuk makanan yang sudah dimasak, semakin lama disimpan, semakin besar kemungkinan bakteri akan membuat tidak layak untuk dimakan. 2. Makanan kering. Berikut jenis makanan ini biasanya disimpan di suhu ruang atau ditempatkan di lemari ruang khusus penyimpanan makanan. Contoh makanannya seperti beras, tepung, kacang-kacangan. Berikut lama penyimpanan pada suhu ruang 20-25 derajat Celcius untuk makanan yang tergolong kering. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan kering. Tempat atau wadah penyimpanan harus terpisah untuk setiap jenis makanan, jadi dan mempunyai tutup yang dapat menutup sempurna tetapi berventilasi yang dapat mengeluarkan uap air. Beberapa bahan makanan mudah sekali mengalami pembusukan, sehingga tempat atau wadah penyimpanan harus sesuai dengan jenis makanan dan tidak lembab.
tempat penyimpanan aman dari hewan pengerat, serangga, dan lainnya. Penyimpanan bahan makanan merupakan salah satu prinsip higiene dan sanitasi makanan. Bahan makanan apabila tidak disimpan dengan baik, bisa rusak, basi, ataupun busuk. Jika demikian, bahan makanan ini menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Seseorang yang nekat mengonsumsinya tentu besar kemungkinan akan mengalami keracunan makanan. Cara penyimpanan makanan matang. Melansir buku Kesehatan Lingkungan edisi keempat 2014. Penyimpanan makanan masak dapat digolongkan menjadi dua, yakni tempat penyimpanan makanan pada suhu biasa dan tempat penyimpanan pada suhu dingin. Makanan yang mudah membusuk sebaiknya disimpan pada suhu dingin kurang dari 4 derajat Celcius. Sedangkan makanan yang sudah disajikan lebih dari 6 jam perlu disimpan dalam suhu min 5 derajat Celcius hingga min 1 derajat Celcius. Meski telah matang atau masak, tidak semua makanan baik untuk langsung dikonsumsi. Pasalnya, makanan ini masih mungkin memiliki risiko pencemaran bakteriologis akibat proses penyimpanannya yang kurang benar. Oleh sebab itu, penting bagi semua untuk mengetahui cara penyimpanan makanan yang memenuhi prinsip higien dan sanitasi makanan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, makanan yang disajikan panas harus tetap disimpan dalam suhu di atas 60 derajat Celcius. Yang kedua, makanan yang akan disajikan dingin disimpan dalam suhu di bawah 4 derajat Celcius. Yang ketiga, makanan yang disajikan dalam kondisi panas yang disimpan dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius harus dipanaskan kembali sampai 60 derajat Celcius sebelum disajikan. Yang keempat, suhu makanan yang diangkut dari tempat pengolahan ke tempat penyajian harus dipertahankan. Dan yang kelima, yang akan disajikan lebih dari 6 jam, waktu pengolahan harus diukur suhunya pada suhu di bawah 4 derajat Celcius atau dalam keadaan beku 0 derajat Celcius. Yang keenam, makanan yang akan disajikan kurang dari 6 jam dapat diatur suhunya dengan suhu ruangan asal makanan segera dikonsumsi dan tidak menunggu. Yang ketujuh, pemanasan kembali makanan belum, reheating, dengan pemanasan biasa atau microwave sampai suhu stabil terendah 60 derajat Celcius. Yang kedelapan, hindari suhu makanan berada pada suhu antara 24 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Yang kesembilan, makanan matang yang akan disajikan jauh dari tempat pengolahan makanan. Yang ke-10, setiap makanan mempunyai wadah masing-masing. Isi makanan juga jangan terlampau penuh untuk mencegah timpah. Wadah harus mempunyai tutup yang rapat dan tersedia lubang hawa atau ventilasi. Untuk makanan panas, uap makanan harus dibiarkan terbuang agar tidak terjadi kondensasi. Air uap kondensasi diketahui bisa menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri sehingga makanan mudah basi. Yang ke-11, wadah yang digunakan harus utuh, kuat, dan ukurannya memadai dengan makanan yang ditempatkan. Wadah juga jangan sampai yang berkarat ataupun bocor. Yang ke-12, pengangkutan untuk waktu yang lama harus diatur suhunya dalam keadaan tetap panas 60 derajat Celcius atau tetap dingin mencapai 4 derajat Celcius. Yang ke-13, wadah selama perjalanan tidak dibuka sampai tempat penyajian. Yang terakhir, kendaraan pengangkut disediakan khusus dan tidak bercampur dengan bahan lain.